Sesi pertama kita akan bicara tentang prinsip-prinsip Alkitab tentang laki-laki, perempuan, dan pembentukan keluarga. Dan juga hari ini akan dipaparkan semua kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik anak yang tercantum di dalam kitab suci. Dan saya harap saudara mendengar dengan teliti, kalau mungkin ambil catatan, diingat baik-baik dan diterapkan di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang bahagia. Karena kita akan menggali bijaksana yang berasal dari Sang Pencipta yang memberikan wahyu kebenaran kepada kita. Sehingga tidak ada teori-teori yang dibentuk oleh manusia setelah berdosa yang bisa memimpin orang berdosa lain menuju kebahagiaan yang sejati, kecuali manusia kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Pemimpin manusia ke dalam kebenaran, yaitu Allah Tritunggal. Kita serahkan seluruh session ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menjelaskan kebenaran kepada hati kita, dan memberi kesadaran kepada kita. Sehingga kita yang selalu secara sadar atau tidak sadar kecimpung ke dalam kesalahan, baik beriman maupun berkeluarga, dan hidup sebagai manusia yang seharusnya mencerminkan kemuliaan dan menerima anugerah Tuhan, boleh dikembalikan kepada Tuhan melalui pengkoreksian dari pengertian firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkaulah sumber hidup, sumber kasih, sumber bijaksana, sumber kebenaran. Di luar Engkau tidak ada Allah yang sejati, tidak ada pengwahyuan yang sungguh-sungguh, tidak ada kebenaran yang tepat dan akurat, dan tidak ada pimpinan yang sempurna. Kami berterima kasih pada pagi ini. Engkau mengumpulkan kami dari setiap sudut di kota Jakarta dan sebagian dari luar kota untuk bersama-sama merenungkan kembali, menghayati kembali akan makna berkeluarga, dan kami mengharap Tuhan mendirikan takhta di dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah dia dengan urapan Roh-Mu yang kudus dan kebenaran yang diwahyukan. Dengar doa kami, singkirkanlah semua kuasa dan anasir jahat dari gangguan iblis keluar dari ruangan ini. Dan Engkau sendiri berkata-kata ke dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Seorang psikolog yang sangat terkemuka di dunia pada abad 20 ditanya, apakah yang menjadi problema terbesar di dunia sekarang? Apa yang menjadi kekurangan terbesar umat manusia? Dia menjawab, bukan lingkungan, bukan bom atom, bukan pendidikan. Segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, segala organisasi boleh makin lengkap. Hal yang paling kurang dan problema paling besar di dalam abad ke-20 adalah cinta kasih yang sejati sudah sulit ditemukan lagi di masyarakat. Kalimat ini adalah kalimat yang tepat menemukan sumber daripada kesusahan manusia dan sumber dasar daripada segala hal yang bersifat menjadikan manusia begitu kemelut dan begitu tidak berpengharapan.
cinta yang sejati sudah sulit ditemukan di dalam umat manusia. Nah, ini kalimat yang benar-benar berbijaksana dan benar-benar diagnosa yang sesungguhnya untuk mengerti kesulitan manusia. Jikalau yang menjadi suami tidak lagi betul-betul mencintai istrinya, dan yang menjadi istri tidak betul-betul mencintai suaminya, dan mereka membentuk satu keluarga, maka masyarakat mulai bertumor. Jikalau yang menjadi ayah dan ibu bukan sungguh-sungguh mencintai anak mereka, dan anak-anak bukan sungguh-sungguh mencintai orang tuanya, maka keluarga mulai bertumor. Jikalau guru-guru tidak sungguh-sungguh mencintai murid-murid, dan murid-murid tidak sungguh-sungguh menghormati guru-gurunya, maka pendidikan bertumor. Demikian diperkembangkan untuk mengerti setiap lapisan masyarakat. Kita mau tanya, apakah pemerintah betul-betul mengasihi rakyat? Apakah rakyat betul-betul mengasihi negaranya? Apakah pemilik-pemilik bank betul-betul melindungi nasabah? Apakah orang-orang di bawahan sungguh-sungguh setia kepada atasan? Dan atasan sungguh-sungguh mempunyai penuh perhatian kepada bawahan? Apakah yang menjadi tuan rumah mengasihi akan semua pembantu yang melayani di rumah itu? Dan semua pembantu setia dan mencintai akan orang tua? Dengan kalimat-kalimat seperti ini, saya percaya kita langsung menemukan memang betul cinta kasih yang sejati sulit ditemukan di masyarakat lagi. Kalau sekarang sulit ditemukan lagi, apakah berarti dari dahulu memang lebih gampang ditemukan? Di sini menyangkut nilai tradisi, the traditional value system. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang membicarakan tentang nilai. Di dalam perdagangan harus ada penentuan nilai daripada komoditas, sehingga kita tuntut harga yang harus dibayar supaya engkau boleh memperoleh sesuatu. Penilaian-penilaian itu diakibatkan daripada konsep nilai yang berada sebagai potensi manusia. Dan konsep nilai itu membentuk ilmu aksiologi. Melalui aksiologi kita mempelajari apa itu artinya nilai. Dan siapa yang berhak memberikan penilaian. Penilaian berdasarkan konsep nilai dengan standar apa. Dan semua ini hanya dipakai di dalam dunia materi, dunia perdagangan menjadi satu daya dasar untuk memutarkan seluruh gerakan daripada masyarakat. Ini kecelakaan. Karena penilai sendiri yang mengerti nilai lebih penting daripada hal yang dinilai. Penilai itu mempunyai konsep nilai adalah berdasarkan Allah yang adalah sumber nilai. Karena Allah ada sumber nilai dan Allah adalah hakikatnya nilai yang sejati dan abadi. Maka pada waktu dia menciptakan manusia menurut peta dan teladan diri dia sendiri, manusia dibubuhi dengan konsep nilai. Dan konsep nilai itu seolah-olah sesuatu yang tidak terlalu nyata di dalam dunia yang berwujud sebagai materi. Maka penilaian dikeluarkan daripada potensi manusia untuk dibubuhkan ke dalam materi yang dinilaikan. Barulah terjadi perdagangan. Barulah terjadi penilaian yang mempertimbangkan untung rugi. Nah saudara-saudara, untung rugi itu adalah sangkut paut dengan profit. Dan profit sudah menjadi salah satu hal yang paling mengganggu umat manusia. Manusia kebanyakan didorong oleh sesuatu profit dan sesuatu konsep
dan cara memperoleh profit. Itu sebab manusia selalu didorong kalau ada profit, dia giat dan berani berkorban. Kalau tidak ada profit, manusia itu menjadi malas dan menjadi pasif. Kalau demikian, segala kebudayaan akan menjadi kebudayaan yang remeh, yang hina, hanya karena profit itu hanya dimengerti daripada sudut benda, sudut materi saja. Saya dari kecil tidak gampang menghormati orang kaya. Karena orang kaya selalu menganggap dia paling penting. Dan dia penting hanya karena uangnya banyak. Tetapi uanglah yang merusak masyarakat. Uang yang merusak moral. Uang yang merusak kebudayaan. Uang yang membuat banyak orang-orang, anak orang kaya. Hidupnya begitu tidak rohani. Dan begitu sombong. Dan mengakibatkan separasi antara manusia dengan manusia. Saya tidak berarti orang miskin pasti baik. Banyak orang kaya yang baik. Dan banyak orang miskin yang juga baik. Tetapi yang membuat manusia terkurung di dalam konsep profit. Yaitu dia mempunyai konsep nilai dan sistem nilai yang dititik beratkan kepada benda, uang, dan materi. Nah ini sangat menjauhkan diri daripada konsep Alkitab. Di dalam Aesop's Fable, yaitu arti cerita kiasan yang paling baik yang diturunkan sepanjang dunia ini, ada satu cerita kiasan yang ditulis oleh Aesop. Dia mengatakan seorang milioner pada satu hari masuk ke dalam satu toko yang jual ukiran-ukiran seni. Waktu dilihat-lihat, dia lihat seorang kaya yang jalannya gagah, perutnya gendut, semangatnya luar biasa, bawa tas yang kelihatan semuanya ada uang yang banyak di dalamnya. Waktu dia melihat ukiran itu, wah ini modelnya persis aku. Dia senang sekali. Inilah satu ukiran yang mencetuskan kekayaanku, mencetuskan kemuliaan, kehormatanku. Maka waktu dia tanya, ini berapa? Nanti saja, you pilih berapa biji, baru saya kasih tahu. Dia pilih lagi. Dia melihat lagi ada satu ukiran, bagus juga. Tapi orangnya kurus. Itu adalah seorang nelayan yang sedang tangkap ikan. Dengan muka yang kurus, dengan muka yang kisut, kulitnya. Terus lagi membawa ikan, bungkuk-bungkuk. Dan kakinya, uratnya, daripada urat darah itu semua kelihatan. Dia kelihatan, waduh ini orang miskin. Orang yang begitu jelek, begitu tua. Sampai kelihatan kisut-kisutnya. Sampai urat-uratnya semua diukir kayak begini. Tapi lucu juga ya. Jadi saya kalau beli dua ini, saya akan bawa pulang pajang. Satu seperti saya yang kaya, besar, gendut, megah. Yang satu kurus, miskin, nelayan yang bawa ikan. Yang kulitnya khusus sekali. Lalu dia tanya toko yang menjual kedua barang itu. Ini berapa? Ini berapa? Dan toko itu bilang, yang mahal, yang nelayan itu. Kisut-kisut itu jelek, tapi ukir kisutnya tidak gampang kan? Ya. Itu kisut makin banyak, pengukir makin susah kan? Ini yang mahal. Dia heran. Masa orang miskin kok mahal sih? Hah? Lalu dia bilang, berapa? Dia bilang, umpamanya $3.000. Kalau yang ini kakak sekali. Ini bagaimana? Pemilik mengatakan, yuk kalau beli itu, ini free. Dia tak ngerti. Ini yang gagah, yang kaya, yang megah, yang begitu kelihatan mulia. Ini tak ada apa-apa, perutnya gendut, gampang ukirnya, sudah selesai. Tapi yang itu yang susah. Yuk kalau beli itu bayar $3.000, ini free. Dia pertama kali shock. Sebenarnya orang kaya itu nilainya cuma gitu ya. Buy one get one free. Yang free itu orang kaya punya. Tuh dia pikir kenapa begitu? Dia tidak usah ngomong, you tahu sendiri. Kerja dia bagaimana susahnya. Dia tidak ngerti. Saudara-saudara, bukan cara kerjanya susah. Itu dapat uang untuk hidup juga susah kerjanya. Ya, kerja susah, lalu diukir juga susah kerjanya. Begitu. You punya terlalu gampang. You kira you kaya penting.
Yesus berkata, hal yang dihormati oleh manusia adalah hal yang keji dan dibenci oleh Allah. Orang-orang kaya selalu menganggap dia orang paling penting di dunia. Tapi sejarah mengajar kita, setelah dia mati, hampir tidak ada orang mengingat orang kaya. Waktu dia hidup semua, iya, enggak, takut. Setelah mati, lalu dilupakan. Tetapi orang-orang yang betul bersumbangsi, menyangkal diri, berkorban diri, khususnya membahagiakan orang lain, itu makin susahnya dia, makin menjadikan diri miskin, makin diingat oleh umat manusia beribu-ribu tahun. Ayub hanya seorang budak. Kenapa ribuan tahun kemudian tetap diingat oleh seluruh dunia? Karena dia telah mencetuskan konsep-konsep nilai melalui cerita-cerita kiasan yang dilupakan oleh banyak manusia. Saudara-saudara. Tetapi 20 tahun yang lalu, Lim Siu Leong, wah tuh begitu kaya, banyak orang tahu. 20 tahun kemudian, tidak ada orang akan ingat dia. Karena dia hanya bernilai materi dan uang, bukan bernilai iman dan rohani. Itu sebab mari kita putar balik. Apa sih artinya kita hidup? Kita harus mempunyai satu sistem nilai. Dan sistem nilai itu harus ditemukan melalui pengukuran standar apa? Uangkah? Dolarkah? Saudara tahu, yang disebut uang, yang disebut dolar, secara otomatis setiap tahun turun nilai kira-kira 8-12%. Itulah caranya bank bisa terima uang tabungan kamu, kasih bunga, masih untung. Karena apa? Merosot terus kok. Dari yang di dalam kemerosotan itu dia dapat sesuatu lebih banyak dari yang diberikan bunga kepada engkau. Lalu engkau kira untung. Angkanya tambah. Tetapi nilainya turun terus. Apakah yang menjadi nilai terus tambah? Itu pasti bukan materi. Apa menjadi sistem nilai yang abadi? Pasti lepas daripada keuangan. Di sini Alkitab mengajar kabar kita. Tuntutlah, carilah kerajaan Allah. Carilah akan kebenaran Allah. Karena itu yang bersifat abadi. Seluruh dunia dan seluruh nafsu duniawi akan binasa. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Amin. Karena sistem nilai itu menjadi satu sifat dasar manusia. Dan manusia harus menerapkan konsep sistem nilai itu ke dalam hidup sehari-hari. Dan salah satu konsep nilai dan sistem konsep nilai yang paling penting yaitu nilai hubungan pribadi dengan pribadi. Interpersonal relationship. Interpersonal relationship start from the created person with the person of creator. Nilai yang paling penting hubungan antara manusia dan manusia. Hubungan antara pribadi dan pribadi. Dan hubungan pribadi dan pribadi mulai dari manusia yang dicipta berhubungan dengan Tuhan Allah yang mencipta. Karena dari hubungan ini mendatangkan sesuatu fondasi untuk menilai semua nilai yang lain. Semua yang kau dengar ini tidak ada di buku ya. Kalau engkau membaca buku keluarga bahagia yang diciptakan oleh manusia biasa, dia filsuf atau dia psikolog, selalu mereka menilai daripada otak yang sudah dicemarkan oleh dosa, dari data-data kumpulan orang berdosa menjadi akademik. Tapi semua ceramah saya dari satu dasar yang paling akar, yaitu bijaksana Tuhan dan ajaran firman yang kekal. Karena apakah? Satu hubungan antara pribadi yang dicipta dengan sang pencipta menjadi dasar yang lain. Karena di sini kita bisa langsung menerima sumber kebenaran, memberikan bijaksana yang asli. Sehingga orang yang beriman kepada Tuhan, bukan beriman katanya ke gereja, nyanyi, kur, dan sebagainya, berdoa suara keras. Bukan itu. Engkau benar-benar mengerti makna Tuhan mencipta engkau untuk apa. Dan Tuhan engkau mencipta engkau juga mencipta yang lain. Hubungan engkau dengan yang lain itu apa. Nah hubungan engkau dengan lain
harus berdasarkan sesuatu hubungan engkau dengan Tuhan. Karena di sini ada vertikal yang menjadi tonggak yang menunjang akan horizontal. Di sini adalah yang pokok yang akan menjadi modal daripada carang-carang. Maka the human relationship with God the Creator will be the basis of creating the value system in human relationship among the created and created. Manusia yang dicipta berhubungan dengan Allah Sang Pencipta dengan secara hubungan pribadi vertikal akan menjadi dasar, akan menjadi sesuatu fondasi untuk mendapatkan hubungan antara hubungan pribadi dengan pribadi secara horizontal. Nah, banyak orang setelah abad ke-20 sekularisme berkembang sudah lupa akan vertikal, hanya terus ribut di dalam horizontal. Itu tidak habis-habis. Nah, pencipta ini telah memberikan sistem nilai ini di dalam dua bentuk yang dicari oleh manusia. Yang satu itu menyangkut hidup yang bersifat di dalam batin. Yang satu lagi menyangkut hidup yang bersifat di dalam lahiriah. Yang batinnya itu akhirnya menemukan agama. Yang lahiriah ini akan menemukan kebudayaan. We are created as a religious being as well as cultural being. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersifat agama dan bersifat kebudayaan. Saudara perhatikan. Ini dua sudah makin lama makin dilupakan karena orang mencari uang, membentuk sistem ekonomi, membentuk kuasa pemerintahan, sehingga pemerintahan, militer, dan ekonomi. Tiga hal yang dianggap penting. Lalu di dalam ketiga hal ini, mana lebih penting daripada yang mana? Kenapa untuk menjadi presiden mesti pakai uang ratusan miliar untuk pilih? Karena dia pikir uang tidak penting, kedudukan politik lebih penting. Betul nggak? Kenapa menjadi caleg mesti habis ratusan juta, miliaran untuk bisa jadi caleg? Jadi caleg itu apa bangganya sih? Jadi caleg itu apa kemuliaannya sih? Tetapi manusia kejar itu. Kejar. Dari Indonesia sampai Amerika. Yang mau jadi presiden berani buang uang triliun asal dapat kedudukan itu. Berarti di dalam penilaian mereka taruh politik di atas. Lalu menaruh militer di bawah. Lalu menaruh uang di bawah lagi. Lalu menaruh lagi yang lain-lain di bawah lagi. Tetapi akibatnya balik lagi. Setelah presiden mau menjadi lebih kaya lagi. Maka banyak presiden waktu dipilih pertama kali tidak banyak uang. Dipilih kedua kali perlu banyak uang. Untuk kembalikan banyak uang. Setelah dua kali jadi presiden mulai korupsi. Ini sejarah ulang-ulang terus. Wah engkau tidak, wah ini baik. Pilih lagi. Kedua kali sudah dipilih. Nah sudah tetap mulai korupsi. Karena mesti kembalikan uang dibuang. Di situ penilaian secara subconscious. Secara bawah sadar telah bermain peranan penting mengakibatkan terganggunya hidup manusia di dalam real yang normal. Sehingga di dalam lahiriah banyak orang besar, orang penting itu kelihatan orang yang begitu hormat, begitu tinggi. Tapi di bawah garis banyak hal yang dilakukan yang melanggar sistem-sistem moral dan sebagainya yang belum disadari. Banyak presiden yang dipilih dengan cara demokrasi. Yang pilih itu rakyat yang sebanyak mungkin. 10 tahun kemudian yang pilih mulai menyesal. Dulu kenapa pilih dia? Setelah itu terus bilang sama yang anak muda. Pilih baik-baik. Anak muda ya. Tidak usah banyak campur, ini urusan gua ya. Demokrasi. Setelah pilih 10 tahun lagi. Orang muda mulai menyesal lagi. Nah secara berulang-ulang begini. Lalu sesudah dapat kuasa politik. Kuasa politik yang tidak memperhatikan nilai dua tadi. Mereka mulai menganiaya. Mulai memperkosa. Mulai menindas. Sehingga ateis. Semua pemerintahan ateisme. Mereka menindas agama. Menindas kebudayaan. Asal seluruh rakyat dengar perintah daripada diktator. Mao Zedong
ya, Hitler, semua melakukan hal seperti ini. Sehingga mereka mempermainkan kuasa politik, kuasa militer, atau pakai kuasa uang untuk memperalat baik kebudayaan atau agama menjadi budak mereka. Tapi saya mau tanya, adakah agama yang tuntas dan sukses dianiaya, akhirnya ditumpaskan dan seumur selama-lamanya tidak bisa kembali lagi? Tidak ada. Karena kuasa politik secara sementara lebih tinggi dari yang lain. Tapi kuasa kebudayaan dan agama secara kekal jauh lebih tinggi dari yang lain. Karena manusia dicipta sebagai makhluk agama dan makhluk kebudayaan. We are created as the religious being and we are created as the cultural being. Ini dua hal tidak bisa dilewati dan tidak mungkin diganti, juga tak mungkin ditumpas oleh kuasa politik, militer, dan uang. Saudara-saudara sekalian, lalu manusia secara sedasar-dasarnya perlu nilai untuk hidup batin. Itu nanti wujudnya di dalam agama. Perlu nilai dan sistem nilai untuk mewujudkan di dalam hidup bersangkut paut dengan hidup lahiriah. Akhirnya menemukan kebudayaan. Cara pakaian, cara ngomong, kesopanan, adat-adat, lalu segala kebiasaan-kebiasaan yang membentuk tradisi-tradisi yang bersifat khas dari suku, dari bangsa, dari negara. Ini seluruh hidup dari musik, drama, seni, pakaian, kostum, dan segala adat. Ini semua dikumpulkan masuk ke dalam wilayah namanya budaya. Dari berbakti menuju iman, kepercayaan, kekekalan setelah mati bagaimana. Waktu upacara pernikahan, upacara kematian, upacara pengkuburan, mesti bagaimana. Ini semua ditemukan dalam sistem dari agama. Sehingga agama adalah satu reaksi jiwa kita menyangkut hidup yang menuju kepada kekekalan atau abadi. Agama adalah sesuatu sistem nilai untuk menempatkan diri di dalam alam semesta. Bersangkut dengan pribadi saya dengan Tuhan Allah. Lalu yang di dalam batinnya menemukan agama. Yang di luar yang lahiriah menemukan kebudayaan. Tidak ada makhluk yang tidak beragama dan kebudayaan. Tidak ada manusia yang tidak berada di dalam kedua wilayah ini. Bagaimana dengan ateis? Ateis telah mengganti Tuhan Allah dengan tokoh mereka yang diwujudkan sebagai manusia. Kim Jong-il yang ada di Korea Utara sekarang menjadi alanya Korea Utara. Mao Zedong pernah menjadi alanya komunis China. Jadi mereka mengatakan tidaklah Allah karena mereka sendiri mau mengganti Allah. Jadi kalau waktu perubahan itu terjadi, itu akan menyangkut hidup kita di dalam dunia ini juga. Sehingga agama, kebudayaan adalah dua sistem moral yang dicari oleh manusia. Dan ini mempengaruhi sistem pembentukan keluarga. Itu saudara, mengapakah kita bicara tentang seminar keluarga, bicara sampai sistem moral, sistem value, sistem nilai, penilaian, agama, politik, dan kebudayaan, dan militer, dan sebagainya. Karena ini menyangkut menjadi satu. Saudara-saudara, waktu kita menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab, kita harus pikirkan apa yang menjadi dasar sistem moral yang saya pergunakan untuk menilai hidup saya sendiri. Sehingga pada waktu manusia merusak nilai keluarga, manusia sebenarnya menghancurkan diri daripada agama dan kebudayaan. Mengapa keluarga begitu penting? Mengapa penilaian keluarga begitu penting? Karena ini as dari masyarakat. Keluarga adalah unit paling dasar di dalam pembentukan masyarakat. Keluarga adalah unit paling inti di dalam pembentukan gereja. Jadi, the most basic and the core unit
of religion and society is family. Tidak ada kebudayaan yang menghina keluarga. Itu bisa lasting. Tidak ada ke masyarakat yang menghancurkan keluarga bisa bertahan. Jadi keluarga dan moral keluarga, bahagia keluarga, penanggapan terhadap nilai keluarga, etika keluarga, ini menentukan kuat atau lemahnya satu masyarakat dan satu negara. Tidak boleh main-main. Karena hubungan antara agama, kebudayaan, dan nilai keluarga. Kalau saya ceramahkan lagi, itu jam-jam semua. Setiap tema berjam-jam. Bukan main-main. Dan setiap ceramah langsung boleh dijadikan buku. Nah, engkau perlu pikir baik-baik. Semua kalimat yang berkait satu poin dengan satu poin. Semua masyarakat yang menghina sistem keluarga itu sedang membunuh diri. Setiap negara yang tidak mempentingkan keluarga itu menghancurkan hari depan sendiri. Setiap kebudayaan yang tidak menganggap keluarga penting, kebudayaan itu sedang merusak dan sedang meremukkan sendiri. Karena apa? Keluarga adalah sesuatu kehendak Allah pada waktu dia mencipta seluruh dunia ini. Waktu Tuhan mencipta seluruh dunia, benda itu lebih rendah daripada hidup yang paling sederhana. Hidup yang berjenis tinggi lebih bernilai daripada hidup yang bentuk rendah. Dan hidup yang tertinggi adalah hidup manusia. Karena dicipta menurut peta dan teladan Allah. Manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah mempunyai identitas lebih tinggi daripada ciptaan semua. Saudara, engkau tahu bintang, planet besar sekali di hadapan